selamat pagi semuanya, anak-anakku yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi, yaitu tentang teks prosedur. Di materi teks prosedur ini kita nanti akan membahas tentang pengertian apa itu teks prosedur, fungsi, macam, struktur, ciri, dan unsur-unsur dari teks prosedur. Oke, yang pertama yang kita akan bahas yaitu tentang pengertian teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan terdapat penjelasan atau keterangan dalam langkah-langkah teks prosedur tersebut. Kemudian, apa sih tujuan dari teks prosedur tersebut? Tujuan dari teks prosedur tersebut adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana kita mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan memudahkan pembaca ataupun pendengarnya, maka dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan yang akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca maupun pendengar, ataupun tujuan dari teks tersebut adalah agar apa yang kita lakukan itu akhirnya dapat kita lakukan dengan baik dan benar. Di sini akan kita juga bahas macam-macam dari teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur yang sederhana, kemudian ada teks prosedur kompleks, kemudian ada teks prosedur protokol. Yang dimaksud dengan teks prosedur sederhana itu adalah teks prosedur yang bisa kita lakukan hanya dengan 2 atau 3 aksi atau langkah. Contohnya bagaimana sih cara menggunakan kipas angin, atau bagaimana sih caranya kita membuat nasi goreng, itu yang dinamakan dengan teks prosedur yang sederhana. Kita bisa sebut juga dengan teks prosedur yang simple. Kemudian yang kedua itu adalah teks prosedur kompleks, di mana teks prosedur kompleks itu adalah terdapatnya aksi atau langkah-langkah yang banyak atau bisa dibilang cukup rumit. Misalnya kita menggunakan cara pengurusan KTP atau cara pembuatan SIM atau yang lainnya, itu yang kompleks, yang agak ribet. Kemudian yang ketiga itu adalah teks prosedur protokol, di mana teks prosedur protokol itu yaitu aksi atau tata cara atau juga langkahnya tidak terlalu rumit sehingga untuk bisa dipakai. Selanjutnya kita akan bahas ciri-ciri dari prosedur secara umum. Yang pertama berisikan ada langkah-langkahnya, kemudian disusun secara informatif atau informasi, kemudian dijelaskan secara mendetail, bersifat objektif, kemudian langkahnya berkelanjutan dengan penjelasan menggunakan syarat atau pilihan, kemudian bersifat universal, bersifat aktual dan akurat, dan bersifat logis. Ini adalah ciri-ciri dari teks prosedur secara umum. Kemudian struktur dari teks prosedur. Yang pertama itu adanya judul, kemudian adanya kalimat pengantar, kemudian ada bahan dan peralatan, dan yang terakhir itu adalah tahap proses ditulis secara berurutan. Judul misalkan pembuatan nasi goreng, kemudian kalimat pengantarnya di sini adanya biasa di atas, misalkan gini, nasi goreng adalah nasi yang dibuat bla 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 bla. Itu dinamakan dengan kalimat pengantar atau basa-basinya lah. Kemudian bahan dan peralatan. Bahan misalkan nasi goreng, bahan-bahannya misal nasi, kemudian bumbunya cabai, kemudian bawang dan lain-lainnya. Kemudian peralatannya misalkan ada kompor, kemudian ada wajannya, ada sudutnya. Itu dinamakan dengan peralatannya. Kemudian yang ketiganya, struktur yang ketiga itu adalah tahapan proses ditulis secara menyeluruh. Ini dinamakan dengan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya misalkan 1, langkah pertama
misalkan siapkan wajannya, kemudian langkah kedua siapkan nasinya. Itu salah satu contohnya. Itu yang dinamakan dengan struktur teks prosedur. Nanti tugas kalian ini di sini nih, nanti ibu akan kasih ada pembuatan, salah satu pembuatan, kalian tinggal cari struktur dari teks prosedur tersebut. Kaidahnya atau kebahasan dari teks prosedur. Kebahasan dari teks prosedurnya, yang pertama kebahasannya itu biasanya mempergunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu adalah konjungsi yang memakai keterangan waktu, misalkan berikutnya, kemudian, lalu, dan setelah. Dan kemudian kebahasan yang kedua adalah kata kerja atau kata perintah. Biasanya gini, tahapan yang kedua kerjakanlah, nah itu dinamakan dengan kata kerja perintahnya. Kemudian yang ketiga adanya kata kerja material yang mengacu tindakan. Misalkan kalau yang tindakan itu yang dilakukan, misalkan gini, haluskanlah bumbu tersebut, itu dinamakan dengan kata kerja material karena itu ada tingkah lakunya, ada perbuatannya. Kemudian ada juga terdapat bilangan sebagai penanda urutan, terdapat kalimat interrogatif, kemudian ada kalimat deklaratif. Kalau yang terdapat bilangan, misal langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, itu yang dinamakan dengan kata bilangan penanda urutan. Kemudian yang selanjutnya terdapat kalimat interrogatif atau kalimat yang berisikan pertanyaan, yang misalkan gini, apakah ada yang kurang di dalam bumbu tersebut? Nah, itu dinamakan dengan pertanyaan. Kemudian yang deklaratif itu adalah yang berisikan pernyataan. Nah, sekarang yang pernyataan itu maksudnya kayak gini. Nah, kalian inilah yang dinamakan dengan pembuatan nasi goreng. Itu ya. Nah, di sini ibu kasih cara-caranya atau contoh dari pembuatan dari nasi goreng. Ini langkah-langkahnya nih. Ini yang tadi yang poin yang ketiganya. Nih, contohnya pembuatan nasi goreng. Cara pembuatan nasi goreng dengan petek. Nah, yang di sini yang pertama di bawah ini merupakan cara pembuatan nasi goreng. Yang ini dinamakan dengan yang kalimat yang pertama nih tadi yang pembukaan. Kemudian yang ini bahan-bahannya yang terdiri dari sepiring nasi, kemudian 2 siung bawang, kemudian kecap manis. Ini namanya adalah bahan-bahannya. Nah, kemudian ini baru langkah-langkah pembuatan dari nasi goreng ya. Saya yakin kalian juga pasti pada bisa cara pembuatan nasi goreng tersebut. Nah, kemudian di sini untuk latihan kalian sendiri ada cara pembuatan telur ceplok. Nah, di sini ada pertama, kedua, semuanya sampai terakhir. Nah, kalian tinggal mencari strukturnya. Yang tadi 3 itu tuh. Yang pertama itunya apa, kemudian alat-alatnya apa, bahan-bahannya apa, langkah-langkahnya apa. Nah, itu yang dinamakan dengan strukturnya. Kalian tinggal memindahkan aja ya strukturnya mana, bahan-bahannya yang mana, alat-alatnya yang mana, ya. Oke. Mungkin sampai di sini aja untuk pembahasan kita hari ini. Tugas kalian hanya mencari tentang strukturnya dari pembuatan telur ceplok. Oke, sekian sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.